Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiran berputar tanpa henti, menebak-nebak apa arti pesan itu sebenarnya. Kenapa Fajar harus ke rumah ibunya? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Atau aku memang sudah mulai diabaikan dalam hidupnya? Keesokan harinya, aku berusaha bertanya secara hati-hati. Tadi aku lihat pesan di ponselmu, Fai. Apa maksudnya? Dia menatapku, sedikit kaget, lalu mengalihkan pandangan. Aku cuma mau bantuin ibu ngurus sesuatu, Nat. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat hatiku semakin curiga. Ada rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu aku harus jujur sama diriku sendiri. Ada sesuatu yang salah. Hari demi hari, jarak di antara kami semakin terasa. Fajar semakin sibuk dengan urusan ibunya, dan aku semakin merasa tersisih. Di tengah semua ini, aku mulai mencari kekuatan dari luar rumah. Aku membuka diri kepada sahabat dekat, mencoba curhat, mencari saran. Aku nggak mau kamu terus-terusan disakiti, Nat. Kamu harus berdiri untuk dirimu sendiri, kata sahabatku dengan mata yang penuh perhatian. Aku tahu, aku harus berani, bukan hanya untukku, tapi untuk cinta yang dulu pernah ada. Namun, malam itu, ketika aku pulang ke rumah, sebuah pemandangan menghentak jantungku. Fajar dan Burika duduk berdua di ruang tamu, tampak serius berbicara. Aku berdiri di ambang pintu, dan tiba-tiba aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Fajar menoleh dan berkata, Nat, ayo duduk dulu. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu, malam ini hidupku akan berubah. Aku duduk, menatap wajah suamiku dan ibunya yang serius. Ruang tamu terasa sunyi, seolah udara pun ikut menahan napas. Fajar menarik nafas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara pelan, tapi penuh beban. Nat, aku tahu selama ini aku nggak cukup perhatian sama kamu. Aku juga sadar Burika merasa kamu kurang cocok untuk keluarga kami. Aku nyaris tersedak mendengar kata-katanya. Kurang cocok, apa maksudnya? Burika mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara dingin, kami cuma ingin yang terbaik untuk Fajar. Aku nggak bisa lihat dia terus-terusan stres di rumah ini. Aku menelan ludah, merasa seluruh tubuhku membeku. Apa selama ini aku hanya menjadi beban? Apa aku salah memilih rumah untukku dan Fajar? Fajar melanjutkan, aku sebenarnya sudah lama merasa terjebak di antara kamu dan ibu. Aku bingung harus pilih siapa. Aku merasakan dunia runtuh di sekelilingku. Namun, aku berusaha tetap tegar. Apa maksudmu, Fajar? Apa kamu ingin meninggalkanku? Tanyaku lirih. Dia menunduk, tak mampu menatap mataku. Aku butuh waktu untuk berpikir. Nat, aku nggak mau membuat keputusan terburu-buru. Malam itu aku pulang ke kamar dengan hati hancur. Air mataku mengalir tanpa henti. Tapi aku tahu aku harus tetap kuat. Aku tak bisa membiarkan diriku hancur begitu saja. Aku harus mencari cara untuk memperbaiki semuanya atau setidaknya menemukan arti sebenarnya dari diriku. Namun semakin aku berusaha, semakin berat beban yang harus kupikul. Fajar makin menjauh, dan Burika semakin sering menyindir tanpa kata-kata yang bisa aku balas. Di balik senyumku yang dipaksakan, aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, menatap kegelapan yang menunggu untuk menelan semuanya. Suatu malam, aku duduk sendiri di balkon rumah. Angin dingin menyapu wajahku, menyisakan rasa sepi yang pekat. Aku membuka jurnalku, mencoba menuliskan semua yang kurasakan. Tapi kata-kata terasa tercekat, tak mampu menggambarkan seluruh luka dalam hatiku. Tiba-tiba ponselku bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. Jika kau ingin bahagia, ada pilihan yang harus kau ambil sekarang. Jangan takut. Pesan itu membuatku terkejut sekaligus penasaran. Siapa yang mengirim? Apa maksud dari kata-kata misterius itu? Aku tahu, aku sedang berdiri di persimpangan jalan terberat dalam hidupku. Terus bertahan dalam rumah yang sudah penuh luka, atau mengambil langkah baru yang mungkin bisa membebaskanku. Tapi penuh risiko. Pilihan itu menyiksa. Tapi aku sadar, untuk menemukan kebahagiaan, aku harus berani menghadapi pilihan itu. Aku menarik nafas panjang, menguatkan hati. Ini waktuku. Aku harus berani. Pagi itu, aku bangun dengan tekad bulat. Aku tidak bisa lagi terus hidup dalam ketidakpastian dan kesedihan yang membelenggu. Aku mulai mengatur pertemuan dengan sahabatku, wanita yang selalu ada saat aku merasa sendirian. Aku bercerita semua tentang pesan misterius itu dan pergolakan hatiku. Kadang, Nat, kita harus berani ambil risiko untuk dapatkan kebahagiaan yang sebenarnya.
Jangan takut meninggalkan sesuatu yang hanya menyakitimu, katanya lembut. Saran itu menjadi bahan bakar semangatku. Hari itu juga, aku memutuskan untuk bicara jujur pada Fajar, tanpa rasa takut dan ragu. Saat malam tiba, aku menyiapkan suasana yang tenang di ruang tamu. Aku ingin bicara dari hati ke hati, tanpa drama, hanya kejujuran. Ketika Fajar duduk di depanku, aku tatap matanya dan berkata, "Faj, aku sudah lelah hidup dalam ketidakjelasan. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kita berjuang bersama, tapi aku juga harus tahu kalau aku harus bertahan atau melepaskan." Diam menyelimuti ruangan. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang, menunggu jawaban yang menentukan segalanya. Fajar menghela napas, lalu berkata dengan suara berat, "Nat, aku bingung. Aku masih sayang kamu, tapi aku juga terjebak antara cinta dan tanggung jawab." Kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk. Aku tahu, ini bukan akhir yang mudah. Namun, aku sadar satu hal penting. Aku harus memilih jalan hidupku sendiri. Namun, sebelum aku sempat membuat keputusan pasti, Fajar menatapku dengan mata yang penuh kegelisahan. Aku terjebak, Nat, antara cinta padamu dan tanggung jawab pada keluargaku. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, ujarnya pelan. Aku menggenggam tangannya erat, berharap ada secercah harapan di sana. Tanggung jawab apa yang membuatmu jauh dariku? Faik, apa aku bukan bagian dari hidupmu sekarang? Dia terdiam, lalu mulai bercerita tentang tekanan yang dia rasakan dari ibunya. Betapa Burika selalu menuntut agar dia mengikuti segala keinginannya, bahkan sampai mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Betapa sulit baginya untuk berkata tidak kepada ibunya. Mendengar itu, hatiku semakin hancur. Aku tahu aku bukan hanya berjuang melawan perasaan Fajar yang mulai menjauh, tapi juga melawan bayang-bayang ibu mertuaku yang selalu membayangi setiap langkah kami. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat untuk bertahan, atau aku harus melepaskan semuanya demi kebahagiaan yang selama ini aku impikan? Tangisku yang tertahan akhirnya tumpah. Aku merasakan air mata jatuh di pipiku, campuran antara sakit dan harapan yang masih berputar. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu, Faik. Aku masih percaya ada cinta yang bisa menyatukan kita, kataku dengan suara bergetar. Fajar mengangguk perlahan, aku juga ingin, Nat, tapi aku takut aku tidak bisa melindungimu dari semua ini. Malam itu, kami berdua terdiam, menyadari bahwa perjuangan kami belum selesai. Namun aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus berjuang, walau seberat apapun rintangan. Namun, malam itu aku tahu semuanya sampai pada titik terberatnya. Fajar dan aku duduk berhadapan, hati kami penuh luka dan harapan yang mulai terkikis. Aku sudah capek, Nat, suara Fajar pecah oleh kelelahan yang tak tertahankan. Aku harus memilih antara mempertahankan hubungan ini atau melepaskan semuanya demi kedamaian keluargaku. Aku menatap matanya yang penuh kesedihan, merasa dunia seakan runtuh. Namun aku sadar, aku tak bisa memaksakan cinta jika dia sendiri sudah ragu. Aku tidak bisa memaksa kamu, Faik, tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah berusaha sekuat tenaga, jawabku dengan suara serak. Aku juga harus memilih jalan hidupku sendiri, bukan hanya untukmu, tapi untuk diriku. Fajar mengangguk perlahan, seakan mengerti betapa berat keputusan ini bagi kami berdua. Kita punya waktu sedikit lagi, Nat. Aku akan coba bicara dengan ibu, mungkin itu satu-satunya cara. Aku menarik nafas panjang, menyiapkan diri untuk apapun hasilnya. Malam itu aku menangis, bukan karena putus asa, tapi karena aku sadar bahwa cinta terkadang memang harus diuji dengan pilihan yang paling menyakitkan. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, ini bukan saatnya menyerah. Fajar sudah berjanji akan berbicara dengan ibunya. Aku hanya bisa menunggu dan berdoa agar keajaiban datang menghampiri kami. Hari-hari berlalu penuh kecemasan dan ketegangan. Setiap kali ponselku berdering, jantungku berdegup kencang, berharap itu adalah kabar baik. Akhirnya, Fajar datang kepadaku dengan mata yang berbeda. Aku sudah bicara dengan ibu, Nat, katanya sambil menarik nafas panjang. Tidak mudah, tapi aku bilang aku ingin mencoba demi kita. Air mata haru tumpah dari mataku. Aku merasakan secercah harapan yang mulai menyala kembali. Kami mulai membangun kembali hubungan ini, perlahan dan penuh kesabaran. Aku juga mulai membuka hati pada Burika,
mencoba memahami sisi lain dari ibu mertuaku. Perlahan, dinding yang selama ini memisahkan kami mulai runtuh. Aku tahu perjuangan belum selesai, tapi aku yakin, selama ada cinta dan niat baik, kami bisa melewati semuanya.